Selamat malam. Kita akan lanjutkan materi dari teori portofolio dan investasi. Ya, sebelumnya itu saya membahas tentang dari pasar modal di era globalisasi, ya. Kemudian saya juga membahas faktor-faktor dari investor dari internasional, ya. Kemudian saya juga kemarin membahas tentang dengan investor dari pasar modal negara maju. Nah, kali ini saya akan membahas dengan pasar modal yang saya akan dulu bahas pasar modal dan pasar berjangka di Amerika Serikat. Kemudian saya akan membahas dengan pasar modal dan pasar berjangka di Jepang dan pasar modal dan di negara ex komunis, ya. Saya akan bahas di situ, ya. Nah, saya masih belum membahas materi yang ada di dalam, tapi saya harus menyampaikan lagi dulu historical sejarah yang telah terjadi di masa lalu sampai dengan saat ini, kemudian perbandingannya di negara-negara lain itu seperti apa. Oke, kita akan mulai dengan pasar modal dan pasar berjangka di Amerika Serikat. Amerika Serikat sudah merdeka lebih dari 200 tahun yang lalu dan saat ini merajai ekonomi dunia, ya. Saat ini, ya. Tapi untuk saat ini itu lebih mulai didominasi sama RRC, ya. RRC China, ya. Karena dua negara ini yang sekarang saat ini cukup kuat, ya. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa yang rata-rata berkualitas telah membawa negara ini menguasai pendapatan dunia, yaitu gross national product sebesar 7.783 miliar US dollar atau setara 26% dari gross national product dunia pada tahun 1998 yang berada di ranking pertama. Dengan pendapatan per kapita yang mencapai 29.240 US dollar pada tahun 1998, masyarakat Amerika Serikat banyak berinvestasi di pasar modal. 60% penduduk Amerika Serikat merupakan investor yang menginvestasikan 70% dana di pasar modalnya dalam negeri dan 30%-nya diinvestasikan di pasar modal di daerah negara lain, ya. Masyarakat investor Amerika Serikat menginvestasikan uangnya sebanyak 14,8 triliun US dollar melalui financial market dengan dana sejumlah 2,74 triliun US dollar, melalui dana pensiun sebesar 4,01 triliun US dollar, melalui asuransi 0,99 triliun US dollar, melalui rumah tangga dan organisasi nirlaba yaitu sebesar 6,59 triliun per US dollar, serta melalui bentuk lainnya yaitu sebesar 0,49 triliun US dollar. Kondisi keamanan yang relatif stabil, penegakan hukum yang konsisten, dan kemakmuran masyarakat yang relatif terjamin telah menjadikan negara Amerika Serikat dianggap sebagai tempat investasi yang paling aman. Banyak investor dari negara-negara berkembang mencoba menginvestasikan dananya ke pasar modal Amerika Serikat yang jumlahnya mencapai 1,17 triliun US dollar. Ya. Demikian pula banyak emiten dari negara maju atau negara berkembang yang menjual saham perusahaannya ke Amerika Serikat dalam bentuk ADR atau American Depository Receipt. Contoh-contoh perusahaan Indonesia yang menjual sahamnya ke pasar modal Amerika Serikat yaitu adalah PT Telkom, PT Indosat, dan PT Tambang Timah. Perusahaan yang paling banyak menjual saham ke Amerika Serikat berasal dari Jepang dan Eropa. Amerika Serikat merupakan negara federasi yang terdiri dari 50 negara bagian yang memiliki hukum masing-masing dan otonomi seluas-luasnya di bidang ekonomi, namun dengan satu presiden dan satu angkatan bersenjata. Setiap negara bagian dipimpin oleh gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat setempat dan memiliki kekuasaan untuk membangun ekonomi daerahnya.
sehingga memungkinkan semua negara bagian memiliki kegiatan pasar modal. Amerika Serikat memiliki 7 bursa efek dengan sistem order driven market dan 1 bursa efek yang menggunakan sistem dealer driven market. Bursa efek terbesar di dunia berada di Amerika Serikat, yaitu New York Stock Exchange atau NYSE yang menduduki di ranking pertama, dan National Association of Security Dealers Automated Quotation Nasdaq yang menduduki di peringkat 2. Kemudian bursa efek terbesar berikutnya adalah Tokyo Stock Exchange TSE di Jepang yang menduduki di posisi 3, kemudian disusul dengan London Stock Exchange LSE dari Inggris. Ya. Tolak ukur bursa efek terbesar dilihat dari nilai kapitalisasi pasar atau market capitalization, yaitu dengan jumlah agregat nilai kapitalisasi pasar dari seluruh emiten yang tercatat di bursa efek. Nilai kapitalisasi pasar di seluruh bursa efek di dunia, ada 59 negara pada akhir tahun 2000, adalah sebesar $35,5 triliun US dollar, dan 69% dari jumlah tersebut itu dimiliki oleh Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Ya. Amerika Serikat menjadi negara yang menguasai ekonomi dunia bukan secara kebetulan, tetapi karena dirancang sedemikian sempurna dan dijalankan oleh manusia yang berkualitas, energik, dinamis, serta masyarakat yang berbudaya dan saling kontrol. Sedikit saja terjadi penyimpangan atau penyelewengan akan dengan cepat diketahui, karena masyarakat sudah terbiasa bereaksi dengan spontanitas, ya, sehingga suatu kesalahan yang akan terjadi tidak akan terkatung-katung penyelesaiannya, ya. Jadi sifatnya yang pengerjaan untuk penyelesaian masalah itu adalah sifatnya yang spontanitas. Memang spontanitas itu penting, ya. Jadi melihat dari reaksi masing-masing bagaimana ketika orang tersebut merespon, ya. Sistem negara bagian yang telah menjadikan Amerika Serikat mencapai kemakmuran yang merata. Setiap negara bagian berlomba untuk memakmurkan daerahnya, dan bursa efek tersebar ke seluruh negeri. Dari populasi Amerika Serikat yang sebanyak 280 juta jiwa, 60%-nya adalah investor. Dari investasi yang dilakukan oleh warga Amerika Serikat, sebanyak 70% dalam pasar modal dalam negeri, dan 30%-nya di pasar modal luar negeri, ya. Sebagian investasi masyarakat di Amerika Serikat dilakukan melalui perusahaan manajemen investasi, ya. Pada akhir tahun 2000 terdapat sekitar 7.800 perusahaan mutual fund yang menampung kelebihan pendapatan dari masyarakat Amerika Serikat. Kita akan bahas tentang New York Stock Exchange yaitu NYSE. NYSE adalah bursa efek terbesar yang telah menduduki di ranking pertama di dunia dan didirikan pada tahun 1790. Emiten yang tercatat di NYSE hanya yang tergolong perusahaan skala besar saja. Nilai kapitalisasi pasar pada tahun 1995 adalah 6 triliun US dollar, dengan jumlah emiten adalah 3.581 perusahaan, sudah termasuk saham asing dari 292 perusahaan. Sementara perdagangan dilaksanakan dalam ruangan lantai perdagangan atau floor trading. Sistem perdagangan yang digunakan adalah sistem pasar lelang atau auction market, di mana harga terbentuk langsung dari harga investor yang ditawarkan melalui anggota bursa, dan proses tawaran harga yang berasal dari para investor ini disebut dengan order driven. Harga terbaik adalah tawaran harga jual terendah dan tawaran harga beli tertinggi. Pada dasarnya setiap broker dapat melakukan transaksi jual beli atas semua jenis saham yang tercatat di bursa.
Namun terdapat beberapa broker yang hanya memperdagangkan sebagian kecil jenis saham yang dikuasainya, dan mereka ini disebut dengan spesialis, ya. Oke, kita akan loncat yang kedua, yaitu ada National Association of Securities Dealers Automated Quotation atau Nasdaq. Di Amerika Serikat, satu emiten boleh tercatat di 2 bursa efek atau dual listing, atau lebih dari 2 bursa efek atau multiple listing. Nasdaq merupakan bursa efek yang menampung perusahaan skala kecil, menengah, dan besar. Perusahaan berskala besar yang tercatat di Nasdaq juga akan mencatatkan sahamnya di NYSE apabila sudah memenuhi dari kriteria pencatatan atau listing requirement di NYSE. Perusahaan skala menengah yang tercatat di Nasdaq juga boleh mencatatkan sahamnya di AMEX apabila memenuhi kriteria pencatatannya. Nasdaq Stock Market adalah bursa efek nomor 2 terbesar di dunia setelah NYSE. Nilai kapitalisasi pasar pada tahun 1995 adalah 1,13 triliun US dollar dan jumlah emitennya sebanyak 5.036 perusahaan, termasuk saham asing dari 378 perusahaan. Nasdaq didirikan pada tahun 1939 di Washington. Pada tahun 1970, Nasdaq menerapkan sistem perdagangan secara elektronik atau screen-based trading. Perdagangan ini dilaksanakan langsung dari kantor masing-masing broker melalui komputer perdagangan yang sudah terjalin dalam satu jaringan perdagangan dengan komputer perdagangan yang ada di bursa efek, yaitu floorless trading and remote trading. Baik, kita lanjutkan. Nasdaq mengikuti sistem cabang, yaitu dengan membuka kantor-kantor cabang di 14 distrik office di seluruh daerah di Amerika Serikat. Nasdaq beroperasi dengan menggunakan 189.000 terminal komputer di 50 negara bagian, termasuk dengan negara asing. Anggota bursa di Nasdaq disebut dengan market makers yang jumlahnya mencapai 415 perusahaan efek. Harga pasar saham dibentuk oleh para market makers atau multi market makers, sementara proses pembentukan harga saham oleh multi market makers disebut dengan dealer driven. Di sini tawaran harga beli dan tawaran harga jual datang dari para market maker. Satu jenis saham dapat dipegang oleh beberapa market maker, sementara jumlah market maker untuk setiap jenis saham itu tidak sama, tergantung dari besar kecilnya perusahaan. Pada umumnya, semakin besar skala emiten, maka akan semakin banyak jumlah market maker. Setiap market maker hanya memperdagangkan beberapa jenis saham atau sebagian kecil dari total jenis saham yang tercatat di bursa. Apabila seorang nasabah dari market maker ingin membeli suatu jenis saham yang tidak dipegang oleh market maker itu, maka market maker tersebut dapat mencarikannya di pasar dan bertindak sebagai perantara atau broker. Market maker dapat membeli dan menjual saham lain yang bukan merupakan kewajibannya sebagai market maker di pasar. Dalam hal ini, ia bertindak sebagai pedagang efek atau trader. Perdagangan saham juga dapat terjadi di antara para market maker. Pada tahun 1986, sebanyak 400 jenis sekuritas yang tercatat di Nasdaq dapat diperdagangkan di LSE, dan 350 jenis saham yang tercatat di LSE dapat diperdagangkan di Nasdaq. Hubungan antara Nasdaq dan LSE dalam satu jaringan sistem perdagangan efek ini dilaksanakan setelah jam perdagangan domestik selesai. Dengan demikian, perdagangan efek memasuki 24 jam perdagangan. Oleh karena itu, di Nasdaq jam perdagangan dibagi menjadi 2 periode, yaitu Nasdaq dari jam 9.30 sampai jam 4 sore dan Nasdaq Internasional dari jam 3.30 hingga sampai jam 9 pagi.
Pada tahun 1988, Stock Exchange of Singapore (SES) mengikuti jejak dari LSE, yaitu memperdagangkan 33 jenis sekuritas yang tercatat di Nasdaq. Jadi Nasdaq dapat dikatakan sebagai pelopor dalam bidang global investment. Ya. Pola perdagangan yang berlaku di Nasdaq, di mana harga saham terbentuk dari tawaran para market makers atas suatu jenis saham, multi market system, telah ditiru oleh Singapura, yaitu melalui Sesdaq, ya, dan oleh Jepang melalui Jasdaq, ya, Japan Association of Securities Dealers Automate Quotation, yang menangani perusahaan berskala kecil dan menengah. Ya. Kekuatan ekonomi Amerika Serikat dapat menjamin kestabilan nilai mata uang dan harga-harga barang karena empat institusi pasar yang ada berjalan dengan baik. Keempat institusi pasar ini yang berjalan ini bersamaan waktunya itu dan merupakan suatu keharusan bagi sistem ekonomi modern adalah pasar uang yang tercermin dalam perbankan, kemudian pasar modal yang tercermin dalam bursa efek, kemudian yang ketiga adalah pasar komoditas yang tercermin pada perdagangan partai besar, kemudian pasar berjangka yang tercermin dari produk ketiga pasar di atas dengan settlement berjangka beberapa bulan ke depan. Nah, pasar berjangka atau bursa berjangka ini memperdagangkan produk-produk yang ada di pasar uang, pasar modal, dan pasar komoditas dengan syarat penyerahan barang dan penyelesaian pembayaran dilakukan di masa yang akan datang. Harga terbentuk pada saat terjadinya transaksi, tetapi penyelesaiannya atau settlementnya dilakukan bisa dalam 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, dan seterusnya. Dengan persyaratan tersebut berarti sudah ada kepastian tentang harga, tanggal penyerahan barangnya kapan, dan tanggal pembayarannya kapan. Produk yang berasal dari pasar uang yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka mencakup berbagai valuta asing dan berbagai tingkat bunga. Produk yang berasal dari pasar modal adalah opsi saham, opsi obligasi, dan indeks harga saham. Dan produk yang berasal dari pasar komoditi mencakup kacang, kedelai, gula, minyak goreng, bahan bakar, emas, daging, dan sebagainya. Bagi produsen yang masuk ke dalam bursa berjangka, berarti ada jaminan bahan baku akan tetap tersedia sehingga kelangsungan produksi akan tetap terjaga. Bagi debitur yang memiliki utang falas, akan ada jaminan dari kurs falas yang harus dibayar itu akan bersifat tetap atau fixed rate. Dan bagi kreditur yang memiliki piutang valuta asing juga ada jaminan bahwa kurs yang berlaku adalah fixed rate sepanjang valuta asing tersebut telah diperdagangkan di bursa. Bursa berjangka ini telah memberikan banyak kesempatan bagi banyak pihak untuk memiliki gudang-gudang penyimpanan falas, tingkat bunga, persediaan barang pertanian, peternakan, dan pertambangan yang dapat menjamin stabilitas harga barang-barang serta nilai mata uang secara nasional. Sejarah berdirinya bursa berjangka pada awalnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk membantu para petani agar harga produknya itu tidak jatuh pada saat panen. Kemudian berkembang untuk kepentingan produsen agar bahan bakunya dapat terjamin distribusinya, dan berlanjut untuk kepentingan konsumen agar mendapatkan harga yang stabil dan selalu tersedia barangnya. Bagi perekonomian nasional, bursa berjangka ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan stabilitas persediaan. Ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan pasar modal di daerah Jepang. Jepang adalah negara kepulauan dan sebagai negara yang maju sudah memiliki 3 bursa efek sebelum Perang Dunia Kedua pada tahun 1940 hingga 1945, yaitu di kota Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Kemudian bertambah lagi setelah perang usai. Setelah perang usai bermunculan bursa efek baru dalam tahun yang hampir bersamaan sehingga jumlahnya menjadi 9 bursa efek. Jepang yang kondisi ekonomi hancur lebur setelah Perang Dunia Kedua akan dapat cepat pulih kembali dengan memobilisasi dana masyarakat melalui bursa efek
di kota-kota Fukuoka, Hiroshima, Kyoto, Niigata, dan Sapporo. Jepang juga mendirikan pasar ketiga atau over the counter OTC di kota Tokyo pada tahun 1941 dengan diberi nama Japan Securities Dealer Association atau JSDA. Masyarakat Jepang memiliki etos kerja keras untuk membangun kembali Jepang dengan semangat samurai, semangat kaisar, dan keberanian yang luar biasa sehingga tidak akan sulit untuk mencapai pemulihan ekonomi. Sistem perdagangan di bursa efek di kota-kota tersebut mengikuti sistem perdagangan seperti yang ada di Tokyo Stock Exchange atau TSE, yaitu investor jual dan investor beli melakukan order kepada broker efek, dan kemudian broker efek meneruskan order tersebut kepada Saitori. Saitori itu adalah petugas bursa yang bertugas untuk mempertemukan order jual dan order beli. Perdagangan efek dilakukan di trading floor bursa efek oleh para broker dan Saitori ini. Setelah itu, investor dapat memesan melalui kantor-kantor broker yang terletak di luar gedung bursa, yang akan meneruskan order investor tersebut ada ke floor tradernya yang ada di trading floor bursa efek. Ya. Kita lanjut, pasar modal di ex komunis ya, pasar modal di ex komunis. Negara-negara dahulu yang menganut sistem ekonomi komunis telah berubah dan beralih ke sistem ekonomi kapitalis atau yang ada pada saat ini lebih disebut dengan sistem ekonomi pasar. Negara-negara mantan penganut sistem ekonomi komunis ramai-ramai membangun pasar modal dan mengundang investor internasional. Pengalaman sekitar 70 tahun di bawah sistem ekonomi komunis yang terbukti gagal dalam mendorong masyarakat komunis beralih ke sistem ekonomi pasar, walaupun sistem ekonomi politik yang masih komunis seperti di China. Di belakang nama bursa efek yang ada di negara-negara ex-komunis itu terdapat tulisan EX tahun 1000 tahun XXX, berarti bursa tersebut pernah ada pada zaman kapitalis, kemudian berubah menjadi komunis, dan pada dekade tahun 1990-an kembali lagi menjadi kapitalis. Di abad ke-17 muncul sistem kapitalis yang membuat sebagian kecil orang menjadi kaya raya sementara sebagian besar hidupnya miskin, sehingga di sebagian dunia membenci dengan sistem kapitalis dengan menggantinya dengan sistem komunis. Dengan berjalannya waktu, banyak negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis telah berhasil memetarakan kemakmuran rakyatnya sehingga sistem tersebut tetap dipakai. Sementara itu, dalam periode yang sama, negara yang menganut sistem ekonomi komunis telah gagal memakmurkan rakyatnya sehingga mendorong rakyat itu mengubah total dari sistem ekonomi dari komunis menjadi kapitalis. Namun untuk menghilangkan kesan bahwa kapitalis itu kejam, digunakanlah istilah ekonomi pasar. Pada intinya, penerapan sistem kapitalis atau pasar bebas tujuannya adalah untuk memakmurkan seluruh masyarakat yang sangat tergantung pada para pemimpin di negara masing-masing. Oke, untuk penjelasan mengenai sejarah ya, sejarah ini bicara tentang historical di pasar modal Amerika, Jepang, dan yang komunis ya, saya sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk perkembangan pasar modal di negara berkembang. Oke, terima kasih, selamat malam.